Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Bidakar Becangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Bidakar Becangon, pada episode ini saya akan mengisahkan sebuah kisah sufi dari seorang imam dari Maroko bernama Imam Abu Muhammad Sholeh bin Hirzihim. Suatu ketika sahabat Imam Abu Muhammad Sholeh sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, ya, atau Palestina sekarang, ya, dalam rangka untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menetap di sekitar Baitul Maqdis tersebut di sebuah perkampungan, dan beliau menjadi imam masjid di sana, ya, tapi bukan di Masjidil Aqsa-nya. Pada kesempatan lain, seorang ulama besar yang sudah sangat dikenal, yaitu Imam Al-Ghazali, sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis membawa murid-muridnya, ya, untuk tentu saja berkunjung ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya ini singgah di masjid di mana Imam Abu Muhammad Sholeh tadi menjadi imam di situ, ya, di sebuah perkampungan di dekat Baitul Maqdis. Nah, ketika memasuki halaman masjid, murid-muridnya memperhatikan ada pohon anggur yang sudah mulai berbuah, ya, tanda-tandanya sudah dipenuhi dengan buah yang, ya, menggoda untuk dipetik. Nah, tentu saja murid-murid Imam Al-Ghazali bergoda untuk meminta dan makan buah tersebut. Lalu mereka minta izin sama guru mereka, Imam Al-Ghazali. Maka murid-murid Imam Al-Ghazali berkata kepada gurunya, kami menginginkan buah-buah itu, kami menginginkan makan buah anggur itu. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata kepada murid-muridnya tersebut, tanyalah kalian kepada imam masjid ini, apakah pohon anggur ini diwakafkan kepada imam, atau kepada muazin, atau kepada yang lain. Nah, tentu saja Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar tidak ingin murid-muridnya mengambil buah yang belum jelas pemiliknya begitu saja. Maka beliau menyarankan untuk menanyakan dulu, karena yang namanya masjid itu kan tanahnya tanah wakaf, ya, jadi suatu tempat ibadah dikatakan masjid itu syaratnya adalah kalau tanahnya tanah wakaf, ya, bukan karena bangunannya yang besar atau jamaahnya yang banyak, tapi karena status tanahnya. Kalau tanahnya tanah wakaf, maka bangunan yang berdiri di atasnya kalau dia tempat ibadah bagi umat Islam adalah disebut masjid, ya. Sementara kalau tanahnya tanah pribadi, ya, biasa kita sebut musola. Nah, karena tanah masjid ini tanah wakaf, maka Imam Al-Ghazali juga minta murid-muridnya memastikan pohon yang tumbuh di tanah wakaf ini milik siapa, diwakafkan ke siapa dulu, atas nama siapa, maka minta izin dulu. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada Imam Abu Muhammad Sholeh bin Hirzihim tadi. Imam Abu Muhammad Sholeh menjawab pertanyaan murid-murid Imam Al-Ghazali dengan mengatakan, aku tidak tahu kepada siapa pohon ini diwakafkan.
Selama ini aku tidak pernah memperhatikan pohon itu, dan selama ini pula aku tidak pernah memakan buahnya. Setelah mendapatkan jawaban dari Imam Muhammad SAW, murid-murid Imam Al-Ghazali menyampaikannya kepada Imam Al-Ghazali bahwa imam masjid tersebut tidak mengetahui kepada siapa pohon itu diwakafkan. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, beliau adalah seorang ulama dari Maroko. Selama bertahun-tahun beliau telah menjadi imam di masjid ini, dan selama itu pula beliau tidak pernah memperhatikan pohon anggur tersebut dan juga tidak pernah memakan buahnya. Sementara kalian baru sebentar berada di masjid ini sudah mau makan buah itu, sudah menginginkan untuk memakan buah anggur itu. Nah, sahabat Bidikar Pegangan, apa maksud dari jawaban Imam Al-Ghazali tadi? Bahwa Imam Abu Muhammad Saleh memberikan pelajaran bahwa beliau sudah lama di masjid itu saja tidak ada keinginan untuk memakan buah tersebut. Artinya beliau ada seorang yang warok, yang sudah tidak terlalu menginginkan dunia. Padahal pohon itu berada di halaman masjid dan tiap hari berada di depan matanya. Bisa saja setiap saat untuk memakan buah tersebut. Tapi karena sifat waroknya, apalagi kalau belum jelas pohon itu milik siapa, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, pelajaran ini yang disampaikan kepada murid-murid Imam Al-Ghazali. Ya, sedangkan Imam Muhammad Saleh saja yang sudah bertahun-tahun menjadi imam masjid itu tidak ada keinginan. Ini murid Imam Al-Ghazali yang baru beberapa saat, baru sebentar berada di masjid sudah punya keinginan. Dari buah yang juga belum jelas pemiliknya siapa, diwakafkan kepada siapa. Nah, sahabat Bidikar Pegangan, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita diajarkan untuk tidak terlalu menginginkan sesuatu yang belum hak kita. Imam Abu Muhammad Saleh saja yang mungkin berhak untuk memakan buah itu saja lebih baik menahan, karena beliau juga tidak mengetahui kepada siapa sesungguhnya, atas nama siapa pohon itu diwakafkan. Apalagi kalau kita menginginkan sesuatu yang memang bukan hak kita, sesuatu yang belum jelas siapa pemiliknya, maka kita dianjurkan untuk menahan, untuk mengendalikan keinginan kita, untuk ngerem, istilahnya ngerem ya, untuk tidak terlalu memenuhi hasrat kita, keinginan kita. Karena kalau tidak kita rem, kalau tidak kita tahan, bisa saja nanti lepas kendali, sehingga tanpa sadar kita memakan sesuatu, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, awalnya sekedar mengambil sesuatu yang bukan hak, tapi bisa jadi lama-lama kita mengambil sesuatu yang haram, yang itu milik orang lain, jelas-jelas milik orang lain, tapi kita ambil dengan tanpa izin atau tanpa alasan yang benar. Nah, jadi kisah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang sifat warok, untuk mengendalikan keinginan kita, untuk mengontrol, mengerem keinginan kita supaya tidak lepas kendali, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat sakah, sifat-sifat ingin memiliki sesuatu yang sekarang ini sudah mulai menggejala di tengah masyarakat, sahabat. Ya, banyak orang berlomba bahkan untuk sesuatu yang sebetulnya bukan haknya. Sahabat Bidikar Pegangan, mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya diri saya yang menyampaikan. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channelnya sama, channel Bidikar Pegangan. Dan sahabat, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya, dan mohon doa dan dukungannya terus. Semoga channel Bidikar Pegangan bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada.
Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah. Saya akan mengisahkan seorang tokoh sufi bernama Abu Muhammad Oh no. Sahabat Bidikan Bocangon, pada tokoh ini Sahabat Bidikan Bocangon, pada episode ini saya akan mengisahkan sebuah kisah sufi dari seorang imam dari Maroko bernama Abu Muhammad Soleh bin sekarang lupa bin oh no, membawa murid-muridnya untuk menuju Maidul. Pada kesempatan lain, seorang ulama besar yang juga sudah sangat dikenal, yaitu Imam Al-Ghazali, Oh no. Nah, tentu saja Imam Al-Ghazali Nah, setelah mendapatkan jawaban dari Imam Abu Bakar